Mereka waktu memberi sambutan, begitu berterima kasih. Betapa anak-anak TK, anak-anak mereka berubah dalam karakter, dalam doa, dalam semuanya. Nah, selesai itu masih sambutan resmi. Waktu Ramadhan, beberapa orang tua datang kepada saya. Mbak, kalau TK-nya sudah begitu bagus, lalu SD-nya nggak ada guru-guru yang takut Tuhan, kemana anak-anak kami ini besok? Saudara bisa bayangkan permintaan orang-orang tua itu. Lalu mereka cerita bagaimana murid-murid SD, Pak, itu pulangnya lebih pagi dari murid TK. Kan nggak masuk akal. Saya tanya, bagaimana bisa begitu? Habis gurunya jarang datang. Anak-anak sudah pagi-pagi di sekolah. Sampai jam 9, jam 10 guru tidak ada, ya mereka pulang. TK-nya belum pulang. Coba bayangkan, mereka minta betul-betul, saudara. Ya saya jawab, kami belum sanggup, Pak, untuk buat SD di sini. Terus saya usul, ya sekolahkan aja di Kalibobo. Dan jauh. Transportnya berapa? Kasihan anak itu berangkat pagi-pagi. Nah, bayangkan itu baru di Samabusa yang transport ke kota tidak ada masalah sama sekali. Apalagi di daerah-daerah lain. Nah, di sini kita lihat mental guru. Ada satu bapak, saya harus usul kepada Pemda. Guru itu jangan pegawai negeri, Pak, lebih baik kontrak saja. Saya tanya, kenapa, Pak? Habis kalau pegawai negeri itu kan prinsipnya begini, terima gaji dulu baru kerja. Kan begitu pegawai itu. Saya juga baru tahu prinsip itu. Karena awal masih terima, itu kerja untuk kerja sebulan. Nah, karena mereka sudah terima gaji, ya saya enaknya aja. Terus saya terima gaji. Kalau guru kontrak, nggak akan begitu. Mereka akan serius untuk kerja. Nah, terus dia cerita bagaimana melihat guru-guru kita. Waktu para pendidik, sekalipun dalam yayasan, kalian belum terima yang memadai, bahkan di bawah itu. Tapi pengabdian kalian akan terkenang, akan tercatat sejarah tanah Papua ini. Kalau pernah ada orang-orang yang bukan orang Papua, memintarkan anak-anak Papua ini. SD kita, AKP, dari semua gugusan SD yang ada di Nabire, yang lulus 100% dengan nilai murni. Dan itu sungguh luar biasa. Kita bersyukur untuk perjuangan, untuk prestasi para pendidik, para pengasuh asrama yang berbuat seperti ini. Maka itu ayat ini harus kita jadikan bagian. Saudara dan saya dalam pelayanan di tanah Papua harus pakai ayat 3. Biarlah kita terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara kita orang Papua ini. Katakan amin. Bukan cari kekayaan buat diri sendiri kita kesini. Ingat itu baik-baik. Ini prinsip yang tegas. Dr. Aaron, dia sebagai orang biak, pengaduannya untuk pedalaman luar biasa. Tapi saya kagum Dr. Jeffrey. Dia orang Tionghoa dari Jakarta, yang hatinya untuk pedalaman sungguh luar biasa. Saudara, ketika masa PTT sudah selesai, dia memperpanjang diri sendiri. Minta kepada Pemda untuk tidak tetap ada di pedalaman ini. Dan itu sungguh luar biasa. Mereka ada di sini, duduk di depan. Dr. Aaron dan Dr. Jeffrey. Maka itu mari saudara, konsep ini ada pada kita. Bahwa pelayanan kita di tanah Papua, karena kita mengasihi saudara kita ini. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak. Dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian. Dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Tuhan yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Katakan amin. Nah, kita harus melihat di Papua ini akan muncul orang-orang hebat itu nanti. Lewat anak-anak kita yang kita didik, kita percayakan muncul orang-orang hebat. Nah, ini yang dilihat oleh Paulus dari jarak yang jauh. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaan sebagai manusia. Mari kita semua yang terlibat dalam pelayanan ini, kita terus memikirkan mereka. Tahun-tahun pertama, saya selalu berkata kepada semua saudara, ingat bahwa kita di sini sampai bisa begini, sampai bisa begitu, itu karena anak-anak itu. Kalau tidak ada anak-anak itu, kita gak akan seperti ini diberkati oleh Tuhan. Maka itu jangan lupakan mereka, karena untuk mereka lah Tuhan bawa kita ke sini dalam panggilan yang luar biasa ini. Akan tetapi firman Tuhan tidak mungkin gagal. Jelas itu. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Nah, ini penting sekali dalam kehidupan kita. Tidak semua orang yang mengaku Kristen adalah orang Kristen. Dan juga tidak semua orang yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Maka itu kita harus perhatikan baik-baik. Tetapi yang berasal dari Ishak, yang dari perjanjian, yang akan disebut keturunanmu. Ayat yang ke-14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Tuhan tidak adil? Mustahil dia tidak adil. Itu jawabannya. Nah, ini yang seringkali terjadi dalam benak kita, dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami banyak masalah dalam hidup ini, ketika kita banyak mengalami tekanan dalam hidup ini,
kita menyalahkan Tuhan. Tuhan kok nggak adil, Tuhan kok nggak adil. Tidak, Dia itu adil. Amin. Sebab Ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Ini hak Tuhan. Sama seperti, maaf kalau saya harus katakan ini, tidak semua kita mengerti ini, pernah ngalami, tapi semua kita pasti ngerti. Di Jawa, di kota-kota besar, di Makassar juga ada, di Manado, sedikit sekali kok Manado. Perhatikan setiap kali kita berhenti di perempatan jalan di kota-kota besar di Jawa, pasti ada pengemis-pengemis, bukan? Betul? Dari anak-anak sampai orang-orang tua, dari yang cacat sampai yang utuh. Betul? Nah, mereka minta, bukan? Ya tidak mungkin kita akan memberi semua yang minta. Lalu kalau kita memilih, orang ini aku beri, yang orang lain itu tidak. Bisa ngerti contoh ini, saudara? Nah, sama seperti itu Tuhan. Kalau Dia mengasihi keturunan Ishak dan tidak mengasihi keturunan yang lain, itu hak Tuhan. Kita nggak berkata, wah Tuhan kenapa tidak adil? Nah, sama seperti kita pada para pengemis itu, kita nggak mungkin memberi semua. Apakah kita tidak adil? Ya itu hak kita. Itulah kedaulatan Tuhan dalam hidup ini. Terus, jadi ayat 16, hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada apa? Kemurahan hati Tuhan. Nah, kalau saudara dan saya sampai hari ini mendapat kemurahan hati Tuhan, betul tidak? Coba renungkan. Kalau saudara dan saya bisa di sini, bisa dalam hadirat Tuhan saat ini, bukankah kita ini semua mendapat kemurahan hati Tuhan? Karena masih banyak orang di luar sana. Kita lihat aja, kita ke terminal, ke UYH, ke pasar Kalibobo, pasti hari ini sampai pagi, sampai siang ini, pasti masih ada orang yang mabuk di sana. Betul nggak? Pasti sampai tengah hari begini, pasti masih ada orang yang tidur karena teler. Betul? Nah, kalau kita bisa seperti ini, bukankah kita dapat kemurahan hati Tuhan? Karena sebetulnya kita pun bisa kayak orang-orang itu. Nah, kalau kita sudah dapat kemurahan hati Tuhan seperti ini, saudara, kita gunakan sebaik-baiknya anugerah dan kesempatan yang luar biasa ini untuk kehidupan kita. Gunakan sebaik-baiknya kesempatan yang luar biasa ini. Jangan kita sia-siakan, jangan kita buang kesempatan ini. Ini berkat Tuhan yang luar biasa. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Nah, kalau kita lihat ayat ini, Tuhan kejam sekali. Betul nggak? Dia pakai Firaun, tapi untuk dihancurkan. Bukan begitu. Firaun yang memilih untuk keras hati. Betul tidak? Kan sudah 9 kali. Hitung, 9 kali Firaun diberi kesempatan lepaskan bangsa itu. Jadi bukan Tuhan tidak adil. Masa diberi kesempatan 9 kali tidak digunakan? Maka kesempatan yang ke-10, ya jangan salahkan Tuhan kalau sampai dia harus turun tangan dengan kekerasannya. Bisa bayangkan nggak? Saudara, sebagai manusia, kalau kita bisa memberi kesempatan orang sampai 9 kali, itu cukup hebat. Biasanya kita 3 kali sudah maksimal. Betul nggak? Keempat kali itu sukamu sudah. Tapi Tuhan memberi kesempatan sampai 9 kali. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Sampai hari ini, sudah hampir akhir Juni, berapa kali kita dapat kesempatan dari Tuhan untuk menikmati, untuk melakukan, untuk mengerjakan istilah ayat 16, kemurahan hati Tuhan. Sudah berapa kali Tuhan memberi kita kesempatan kemurahan hati Tuhan? Berapa minggu yang lalu saya diminta mendoakan, dari seorang istri minta suaminya didoakan. Saya tanya kenapa? Hari ini dia operasi. Operasi apa? Dia bilang 6 tahun yang lalu dia itu dirampok, dia ditusuk dari punggung belakang, dan hanya kurang sekian mili pisau itu sampai ke jantung, dan harusnya dia mati, tapi dia nggak mati. Tapi setelah itu dia itu suami ini makin jahat juga, makin jahat. Anak istri jadi menderita. Nah, terus waktu mau operasi, karena ternyata ada benjolan, mungkin operasi nggak betul, saya nggak tahu istilahnya apa, dan harus dioperasi lagi. Nah, terus saya bilang, sampaikan pada suamimu, kalau kemurahan hati Tuhan ini disia-siakan lagi, sampaikan supaya dia tahu. Saya suruh dia bacakan ayat ini. Saya belum dengar kabar hasil operasi bagaimana. Nah, ada orang-orang yang keras hati, keras kepala, diberi kemurahan hati Tuhan berkali-kali, tapi nggak pernah digunakan. Saudara, jadi kalau sampai Firaun jadi seperti itu, bukan salah Tuhan. Akhirnya Tuhan berkata, ya sudah, aku akan jadikan kekerasan hatimu
untuk memuliakan aku. Akhirnya betul.